Saya share dulu ya kegiatan. Jaringan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Malam ini ada dua materi, namun nanti teman-teman ya, teman peserta Zoom ini, kalau ingin mau menyusun kertas kerja perhitungan P3DN, ya, silakan kerja masing-masing di rumah, ya, berdasarkan RAB atau berdasarkan RAP ya. Nanti diberi kesempatan untuk mempresentasikan hasil kertas kerjanya supaya bisa kita sama-sama evaluasi, memberikan saran terhadap kertas kerja yang dibuat sendiri ya. Jadi kalau ada kesempatan bisa disampaikan di hari Minggu ya, di hari Ahad malam ya, malam kita sama-sama ke kertas kerja ya. Jadi persiapkan saja RAB-nya, nanti kita coba diskusikan hasil kerja masing-masing ya, hasil kerja masing-masing yang coba diolah nanti berdasarkan RAB sendiri ya, RAB yang mungkin sudah punya milik sendiri ya, sudah punya milik sendiri. Baik, materi malam ini ada dua ya. Pertama TKDN farmasi dan perhitungannya, termasuk juga tata cara pemberian sanksi. Jadi ada tata cara pemberian sanksi yang mungkin sudah diperoleh juga ya di drive-nya. Kita coba diskusikan malam ini hitung-hitungannya dan lain-lain. Dasar hukumnya untuk farmasi ini Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2020 tentang ketentuan dan tata cara perhitungan tingkat komponen dalam negeri. Jadi nilai TKDN atau P3DN farmasi ini ada pembobotannya gitu. Jadi ada pembobotannya. Pembobotannya adalah 50% ya kandungan bahan baku. Ini lagi kita kembali ke konsep ya, bahwa bahan baku ini ada nilai produksi. Yang kedua, apakah ada proses penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, pengemasannya. Yang keempat adalah proses produksi sendiri. Pembobotan bahan baku ini mengandung bahan baku aktif yang diberikan penilaian 65 dan bahan baku yang mengandung bahan baku tambahan yang diberikan penilaian 30%. Nah, bahan baku aktif ini bahan baku seluruh diproduksi dalam negeri ya. Kalau diproduksi dalam negeri ya, diberi penilaian, alokasi penilaian 100%.
dari bobot 65%. Kalau sebagian ya berarti dilihat proporsionalnya. Ya, kalau sebagian itu 30% dalam negerinya, berarti 30% dari bobot 65%. Kalau seluruh produksi bahan bakunya, ya bahan bakunya ini dari luar negeri, maka penilaian 0% dari bobot 60%. Jadi bobot 60% ini adalah bahan baku aktif, 65%. Kriteria produksi, ya, ini lagi-lagi saya sampaikan bahwa nantinya kita tidak dalam posisi menyajikan sertifikat P3DN atau sertifikat TKDN, tapi kita ingin melihat bahan baku ataupun barang jadi tersebut sumbernya dari mana ya, dari mana. Jadi kalau obat misalnya, karena farmasi ini, sisa lihat ini dalam negeri atau luar negeri nih, PT Bio Farma atau di luar dari itu. Sisa itu saja. Karena kalau kita mau menerbitkan sertifikat TKDN, maka kita harus tahu ya bahan bakunya ya. Misalnya paracetamol, misalnya ya, bahan bakunya dari mana? Dia produksinya di paracetamol. Pokoknya paracetamol harga 1 biji paracetamol 10.000. Bahan bakunya dari mana? Gitu. Diproduksi di mana? Gitu. Itu kan agak repot ya. Kita akan kesulitan untuk mencari informasi atau memperoleh data, terhadap bahan baku tersebut ya. Jadi kriteria produksi itu perlu menjadi catatan bahwa tenaga kerjanya ya keluarga negaraan ya, alat yang dimiliki perusahaan termasuk material berasal dari dalam negeri atau luar negeri. Gitu. Jadi itu konsepnya. Selanjutnya pemenuhan kriteria faktor ya, kriteria faktor produksi bahan baku aktif. Kalau kategori 1, ya, nilai kategorinya sebesar 60% dalam hal ada satu faktor produksi yang dipenuhi. Kalau kategori 2, ya berarti 80% dalam hal 2 faktor produksi yang dipenuhi ya, faktor produksi ini ya. Faktor produksi ini. Kategori 3 berarti 100%. Kategori 4 ya dinilai ya, non kategori dengan nilai kategori 40% dalam hal berproduksi dalam negeri tapi tidak ada faktor produksi yang dipenuhi. Artinya apa? Tidak ada dokumen, tidak ada penjelasan data tentang tenaga kerja, alat kerja, material berasal dari mana gitu. Apapun ya. Nah, ada juga bahan baku tambahan ya. Jadi saya sudah jelaskan sejak awal pembobotan bahan kandungan baku ini ada bahan baku aktif ya, dan bahan baku tambahan ya 30%. Ya, bahan baku tambahan ya kalau diproduksi di dalam negeri alokasinya ya 100% ya. Kalau diproduksi dalam negeri tambahannya diberikan alokasi penilaian berdasarkan proporsional. Kalau bahan baku tambahan seluruh produksi dalam negeri maka 100% dari 35% ya. Nah, pemenuhan bahan baku juga ya kategori 60, 80 dan 100. Jadi dalam hal 2 faktor 60 ya kategori 1 faktor ya kategori 1, 2 faktor 80%, kategori 3 100%. Ada 2 faktor yang dipenuhi. Yang non kategori dengan nilai kategori 40% dan hal berproduksi di dalam negeri tapi tidak ada faktor produksi ya. Itu yang paling menjadi catatan. Ini saya ubah sedikit. Jadi 0% ya.
Jadi juga ada pembobotan ya, pembobotan proses penelitian dan pengembangan kriteria. Kalau pengembangan baru ya 25% dari total bobot penelitian. Uji klinis diberikan juga 30% dari total bobot penelitian. Formula diberikan ya formulanya adalah 30% dari bobot yang penelitian ya, bobot penelitiannya ya. Barang ya, barang produksi ya, barang produksi ini diberikan 33% dari total penelitian dan pengembangannya. Nah, pengembangan obat baru ini ya, pengembangan obat baru ini ya, kalau tidak ada kategorinya nih. Jadi pengembangan obat baru ini dilakukan di dalam negeri diberikan 100% dari bobot 20%. Pengembangan obat baru di luar negeri diberi 0% dari bobot 25%. Kategorinya adalah kalau obat baru ya tadi nilainya 80% dalam hal tenaga kerja WNI ya atau perusahaan yang dimiliki dalam negeri. Gitu. Kalau kategori 2 diberikan 100% ya, diberikan 100% dalam hal tenaga kerja, alat kerja ya oleh dalam negeri ya. Kategori 100%. Non kategori ya dengan apa namanya? Kategori 40% dalam hal tenaga kerja, alat kerja dimiliki luar negeri. Non kategori ya, non kategori adalah pengembangan obat baru 0% dari bobot itu sendiri. Jadi itu ketentuan terhadap pembobotan ya, pembobotan sebuah perusahaan ya untuk model baru. Uji klinis ya, jadi dalam hal uji klinis juga dilakukan di dalam negeri diberikan 100% dari bobot 30%. Dalam hal uji klinis di luar negeri ya tetap 0%. Jadi kalau dari luar negeri pasti 0% ya dari bobotnya. Ini juga berkaitan dengan kategori ya, kategorinya 80, 100 ya. Jadi 80 kewarganegaraan atau alat yang dimiliki perusahaan dalam negeri. Jadi ada atau dan alat ya. Jadi pilihannya ya. Kategori 100% dalam hal tenaga kerja kewarganegaraan Indonesia dan alat kerja yang dimiliki perusahaan dalam negeri. Non kategori dengan nilai kategori sebesar 40% dalam hal tenaga kerja ya kewarganegaraan asing dan alat kerja dimiliki perusahaan luar negeri ya kalau uji klinis. Ya ada juga formula ya, jadi formula dalam hal formulasi dilakukan ya di dalam negeri sama ya ketentuannya. Kalau di luar negeri ya berarti kan 0% dari bobotnya. Ya, itu. Yang kedua kategori 1 ya 80% dalam hal tenaga kerja kewarganegaraan Indonesia atau ya jadi atau. Jadi ada kata atau ini alat kerja dimiliki perusahaan dalam negeri. Ada juga kategori 2 ya, kalau untuk formulasi ya formulasi nilainya 100% dalam hal tenaga kerja Indonesia dan jadi ada adanya alat kerja dimiliki perusahaan dalam negeri. Non kategori tetap 40%. Jadi standarnya ya, standar. Sama juga ya dalam hal pengembangan obat baru ya. Sama ya 100 nilainya ini 0. Kategori ya misalnya tenaga kerja ya, atau alat kerja. Jadi sama standarnya ya. Jadi sama standarnya kalau atau 80%. Kalau dan ya dipenuhi 2 berarti 100%. Sama 40% kalau non kategori. Proses produksi ya, jadi proses produksi juga bobotnya ya proses pencampuran diberi bobot 60%, gesek forming bobotnya 40%.
Proses pencampuran ya, proses pencampuran juga sama ya, kalau dari dalam pasti 100, dari luar sama ya, 80, 100 dan 40. Itu kalau proses pencampuran obat. Jadi misalnya obat ya, informasi. Apa sih desaik forming itu ya? Dalam hal desaik forming dilakukan dalam negeri juga bobotnya 100, luar negeri 0. Sama ya, dia prosesnya juga ada 2 kategori. Kalau tenaga kerjanya atau alat kerjanya 80%, kalau dua-duanya tenaga kerjanya dan alat kerjanya dari Indonesia atau perusahaan negeri ya 100%. Non kategori dengan kategori sebesar 40% dalam hal tenaga kerja dan perusahaan luar negeri ya, tenaga kerja asing. Jadi dia diberi bobot 40%. Ya proses pembobotannya ya, maksudnya adalah bobot 50%, pengemasan primernya 40% dan pengemasan sebenarnya ini proses pembobotan pengemasan ya, misalnya kemasan obat ya. Kemasan obat itu kan macam-macam ya, ada yang dari plastik, ada yang dari seperti aluminium foil ya. Jadi itu yang penting ya. Nah, sama juga ya, debat steel ini sama ya, 150, 80% ya kalau dari luar negeri. Jadi ini sudah terstandarisasi di peraturan Menteri Perindustrian ya, nomor 16 tahun 2020 sendiri. Pengemasannya juga ya, kalau dalam negeri ya, dan luar negeri gitu. Hanya kalau kategori 1 pengemasan primernya ya, kalau 60% dalam hal tenaga kerja Indonesia atau alat kerja dimiliki perusahaan negeri dalam negeri. Sama halnya juga kalau nilai kategori dalam hal tenaga kerja keluarga Indonesia juga atau juga ya, jadi ada 2 kategori atau nanti kita masuk di perhitungannya keluarga negara Indonesia, tenaga kerja keluarga Indonesia atau dimiliki alat kerjanya ya, alat kerjanya perusahaan dalam negeri. Selanjutnya kategori 3 ini ya sama ya, kalau dan materialnya ya dalam negeri semuanya. Jadi tetap bobotnya 40%. Terima kasih. Nanti kita masuk di kertas kerjanya. Sangat mudah ini kertas kerjanya. Ya, memang kalau di farmasi ini sedikit tidak ada pilihan ya, tapi kita harus tahu bahwa ya, kita harus tahu sedikit tidak ada pilihan untuk kita coba mengetahui ya proses pencampuran, basic foaming ya. Untuk penelitian ini ya, ketika penelitian dapat pengembangan obat baru, uji klinis, formulasi, DAE ya, proses produksi, proses pencampuran, basic foaming ya, pengemasan, aktris, pengemasan primer, pengemasan sekunder, termasuk juga rekapitulasinya ya, kandungan bahan baku, proses penelitian, proses produksi dan proses pengemasan ya. Jadi kita masuk di bahan baku dulu ya, di bahan baku ya. Ya, sudah ada kertas kerjanya ya. Jadi kalau bahan baku maka kita lihat ya, bahan baku. Kalau kita lihat di ketentuan ini ya. Ya. Ya nilainya kalau kita lihat ya kriterianya, parameternya bahan baku, kriteria produksi, tenaga kerja WNI, alat kerja PTKDN atau material dalam negeri ya. Jadi ini kita lihat dokumennya ya, dokumennya berkaitan dengan ini. Tentu sudah kelihatan ya bahwa tidak ada
Jadi dia punya bobot ya, bobot adalah 60 dan 30. Jadi tidak ada. Jadi ini kertas kerjanya ya, ada tidak dokumen ya. Tidak ada berarti ini akan berkaitan dengan ya akan berkaitan dengan tenaga kerja, alat kerja dan material. Bagaimana kita mau menentukan ini ya? Berarti kita cukup ya, cukup tahu bahan bakunya sumbernya dari mana sih? Jadi kita bahan bakunya sumbernya dari mana? Dari luar negeri atau dalam negeri? Beda halnya kalau bahan baku tambahan, ya, bahan baku tambahan ya, dia dari dalam negeri katanya. Ya, jadi ada alokasi ya penilaian bobot 60, 50, 0% ya. Kategorinya 40, 60. Jadi kita bisa lihat ya kalau alokasi penilaian kan harus 100% ya. Nah, kategorinya apa? Ya, kalau kategorinya 80, ya 80-nya bahan baku aktif. Ya, jadi kategorinya 80 ya. Alokasi penilaiannya 100 tadi. Jadi sisa dipasang rumus saja ya, dipasang rumus kriterianya alokasi penilaian dikali jika ya, jadi jika ya jika ya E6 ya, jika E6 ya, ada ya, ini rumus di Excel ya, jika E6 ada ya maka memenuhi syarat ya, maka persentase 65 ya, dikali ya kategorinya. Jika F ya, jika tidak ada maka 0% ya. Ini jika ada berarti kan 100%. Itu rumusnya. Sama halnya bahan baku tambahan ya. Ini kita lihat ya di H21 ya. Bahan baku tambahan juga kalau kita lihat ada gitu. Ada dokumennya gitu. Kita tahu bahan baku itu dari Indonesia. Kita dapat informasi, kita dapat dokumen dia di Indonesia. Maka sama ya rumusnya 100%, kategori 80. Kenapa 80? Karena dia masuk kategori 2 ya. Kategori 2. Artinya kategori 2 perlu kita ketahui ya, kategori 2 yang TKW dan misalnya TKW dan tenaga kerja Indonesia dan alat kerja. Ini kita tidak dapat informasi. Maka dia adalah 80. Maka alokasi 80. Rumusnya sama ya. Jika ya ada bahan bakunya, dokumennya, ya termasuk kita tahu informasi dari dalam negeri, maka D7 ya, D7 30% kali alokasi dikali kategori. Jika F7 ya F7. Jika tidak ada maka dia 0%. Itu rumusnya. Jadi totalnya adalah pembaginya adalah dari mana? Dari bahan baku ya, kalau kita lihat di ketentuan tadi bahan baku itu 50% bobotnya ya. Jadi sudah sama halnya juga di pengembangan ya. Obat 5, 30, 30. Tentu kita bisa lihat ya di litbang misalnya ya, tadi litbang ya.
dokumen ya, jadi alokasi, dokumen, dan kategori. Misalnya pengembangan obat baru, misalnya di Litbang ya. Di 8 misalnya. Bobotnya 100 ya. Alokasi penilaian 100 ya. Kita lihat ya alokasi penilaian 100 ya. Selanjutnya kita masuk ya, tapi dokumennya tidak ada. Kategorinya, ya, kategorinya misalnya 80. Karena ada 2 saja yang kita dapat informasi ya 80. Maka ya tadi rumusnya juga ya. Jadi ini tinggal kita mencocokkan saja pengembangan produksinya ya. Intinya dibuat di luar negeri, dalam negeri, luar negeri, dalam negeri. Itu saja. Nah, kalau ada dokumen ya lebih kuat ya, lebih kuat. Sama halnya proses produksi, proses pengemasan ya. Nah, maka semua pindah di kriteria ya. Kalau tidak ada ya. Jadi bobotnya dari bobot ini ya, bobot akhir. Nilai maksimum ada 50. Berarti nilai TKDN atau produksi dalam negerinya adalah 14%. Ya, 14%. Sama halnya di proses pengembangan penelitian ya. Demikian rumusnya. Proses produksi juga. 30%, 15% ya. Bobot maksimum ya. Jadi sudah terumusnya. Jadi total untuk produksi farmasi itu ada 24 ya. Jadi ini sisa kita mengisi saja ya. Ini sangat mudah ya. Jadi semua ada dasarnya ya. Jadi semua ada dasar. Oke, kita masuk di bagaimana memberikan sanksi. Coba ya, sebentar. Bagaimana? Ya, jadi bagaimana sih APIP atau PPK ya merekomendasikan sanksi finansial gitu. Jadi memang harus diketahui bahwa apa yang menjadi penawaran penyedia yang sudah menjadi kontrak, kalau komitmennya adalah P3KDN itu sendiri, maka yang akan dilihat oleh APIP atau PPK adalah terhadap penyedia adalah bagaimana dia mewujudkan. Jadi bagaimana dia mewujudkan hitungan produksi dalam negerinya. Gitu. Untuk itu ada kategori sanksinya. Gitu. Misalnya ya ada 3 penyedia ini. Ada 3 penyedia yang menyampaikan penawaran. Nah, penawaran penyedia ada 110 juta. Penawaran penyedia B ada 105 juta. Penawaran penyedia C ada 120. TKDN yang menghitung secara self assessment adalah 80%, tinggi ya. Ini 40% saja. Ini 80. HE-nya harga apa ya? Perhitungan akhir ini
Ya, setelah dihitung ya, nanti kita lihat EAE-nya nanti perhitungannya. Dia dapat 98, 99 ya, 107 juta. Maka peringkatnya adalah A ini. Kenapa demikian? Pertama dia penawaraannya rendah. Ya, dia bersaing dengan penawaran yang tinggi gitu. Tapi TKD-nya sama. Maka setelah dihitung, HEA-nya adalah dia peringkat ketiga gitu. Ini penawaran terendah, TKD-nya kecil. Jadi TKDN itu atau PTKDN kan 25%. Jadi itu ketentuannya. Jadi dalam pelaksanaannya misalnya dalam pelaksanaannya TKDN ini penawarannya dalam pelaksanaannya ini dia 60 ya, dia 60. Dia cuma realisasikan 60 ini yang 100 gitu. Ini tidak dihitung ya karena sudah tidak jadi pemenang ya. Jadi pemenangnya nanti nih. Dia cuma realisasi 60%. Dari kontrak misalnya penawaran adalah 110. Maka ya sanksinya adalah dikasih ya adalah tadi ya I kali 15%. Ya, jadi sanksinya dia adalah 15%. I7 ya. Jadi I7 ini adalah ini ya. Dia sanksinya 15%. 16.500.000 gitu. Pada saat waktu pelaksanaan pekerjaan, ternyata TKD tidak sesuai dengan penawaran atau kontrak. Maka rumusnya adalah sanksi finansial adalah persentase nilai TKDN penawaran dan persentase nilai TKDN pelaksanaan dikali harga penawaran. Keterangan adalah maksimum sanksi finansial ya 15%. Contoh, misalnya sanksi dikenakan ke penyedia A. Di penawarannya memang wah tinggi ya, supaya dia jadi pemenang ini tinggi gitu. Tinggi. Tapi realisasinya rendah. Dia cuma dapat 60. Oke lah, P3DN-nya dia sudah penuhi, tapi lebih rendah dari penawaran atau dari kontrak. Maka kita dapatkan adalah kali 100 ya. Jadi 20% dikali 100 ada 22 juta. Kenaikan maksimal itu kalau besarnya sanksi ya. Karena maksimalnya juga adalah 15%, maka tentu kita kembali pada ketentuan ya. Maksimalnya 15% adalah 16 juta. Sekian ya. Jadi karena maksimal sanksi ada 5% dari pertama sanksi menjadi 15 ya kali 100 gitu. Ini tentang sanksi. Itu jadi tidak jauh. Bagaimana kita mengetahui HEA-nya? Oke, kita kembali harga. Oke. Lalu saya cari HEA-nya lagi. Nah, evaluasi Pokja ini ya. Preferensi koefisien ya. Misalnya preferensi 20%, TKD-nya 20%. Misalnya ada penawaran. PT asal tender, PT asik-asik, PT uang muka saja. Penawaran yang terkoreksi adalah 8 miliar 39. Ya.
Terkoreksi 8 miliar 789. Terkoreksi PT Uang Muka adalah 9 miliar 473. Nah, koefisiennya yang kita dapatkan ya, koefisien preferensinya 23%. Sama juga koefisien TKDN-nya adalah 26%, 0,2. Uang muka 28%. Maka ya, untuk mencari ini HEA-nya ya, rumusnya begini. Berapa harga evaluasi akhir gitu. Berarti sesuai dengan rumus ya, 1 dikurang koefisien ya, koefisien 0,23 dikali ya, dikali preferensinya 25%. Semua preferensinya 20%, tapi ya ada yang harganya HAE ini 7 miliar ya, 800. Preferensinya tetap. Nah, bagaimana penentuan peringkat ya? Jadi penentuan peringkat betul dia HE-nya terendah, namun TKD-nya tinggi dia ini. Koefisien TKD-nya terendah ya, 0,25, 23. Jadi PT Asal Tender tidak memenuhi syarat lah. Bagaimana PT Asik Asik dan PT Uang Muka saja? Kenapa Bu PT Uang Muka ini ya? Jadi ini HAE-nya ini bukan yang menjadi kontrak ya, bukan. Yang menjadi kontrak berdasarkan penawaran terkoreksi. PT Asik Asik ini kenapa dia peringkat kedua, pertanyaannya? Karena jawabannya adalah ya, jawabannya ini kan saya pindahkan ini ya. Ini saya pindahkan. Karena ya, dia punya TKDN itu yang dia tawarkan itu cuma 26%. Betul ya, PT Uang Muka saja ya, penawarannya setelah terkoreksi tinggi ketimbang PT Asik Asik dan Asal Tender. Tapi TKDN-nya, P3DN-nya adalah 28%. Maka setelah di HE-nya ini ya, dihitung rumusnya justru dia dapat ya 8 miliar 810. Kenapa dia peringkat? Karena dia negara sudah kasih kebijakan kalau tinggi TKDN-nya maka dia pemenangnya. Bahkan tadi setelah dirumus ya, tetap memenuhi syarat ini. Nah, cuma dia punya TKDN adalah 28%. Nah, kita kembali ke hitungan lagi terhadap ini apa? Ya. Nah, jadi perhitungan ya, misalnya PT Indonesia Raya nih, status perusahaannya nasional, konsultan Indonesia nasional, Tiongkok asing pasti ya. Barang penawarannya adalah 1,5, 1,2. Asing betul ya, asing, penyedia asing misalnya. Penawarannya rendah. Nah selanjutnya kalau jasanya misalnya 350. Oh ternyata asing lebih tinggi ya gajinya misalnya. Misalnya total penawaran yang sisa ditambah adalah 1 miliar 800 ya, dari Indonesia ini. Konsultan Indonesia ini adalah 17 ya, 430 ya, 43 ya, 1 miliar 740 juta. Tiongkok ini misalnya kita
adalah 1.454.000.000. Barangnya ya, TKDN barangnya misalnya 30%. Kalau konsultan Indonesia 25%. Tapi TKDN barangnya pasti harusnya ketentuannya itu dia 0% karena dia asing. Tapi ini contoh ya. Jasanya misalnya asing ya, sedikit untuk pengadaan barang dan jasa ini gabungan. Ada orang Indonesia yang kerja gitu. Maka evaluasinya kan ya. Konsultan Indonesia 30, 20, 10. Jasa 50, 100 ya. 50, 20. Barang preferensinya ya, kalau barang kita ketahui ya preferensinya 15% ya, 15%. Jasa 0 ya. Maka nilai HE-nya, nilai HE-nya ini kita lihat di hitungan ya. Jadi kita lihat di hitungan sini. Bagaimana bisa dapat barang ya. Dengan rumus ya 1 ditambah 45%. Ya rumus ya. 15%. Ini rumusnya sudah terumus untuk menentukan nilai HAE-nya PT Indonesia Raya, konsultan, studi. Preferensi harga diberikan 15% dari 5% dari besaran TKDN barang. Preferensi jasa itu 6%. Preferensi yang diberikan TKDN 25%. Jadi ini rumusnya ya, HAE-nya. Preferensi harga untuk konstruksi yang dikerjakan kontraktor nasional 75% di atas harga penawaran terendah kontraktor asing. Misalnya tadi ya preferensi harganya adalah 7,5%. Dikali kontraknya misalnya kontraknya asing ya satu berapa tadi? Penawarannya ada ya, penawarannya 1.494. Maka menghasilkan 112.050.000 rupiah. Sehingga bicara HAN ini adalah kita lihat ya di ketentuannya. Lihat ya. Ini ya gabungan ya. HAN-nya. Dikurangi misalnya ini. Maka PT Indonesia Raya ya. PT Indonesia Raya adalah 1 miliar ya. 600. HAE-nya konsultan Indonesia ya sama ya. HAE-nya konsultan Indonesia ini dari mana? Dari hitungan gabungan tadi ya. Sini. Sisa dikurangi saja dan nilai. Jadi cara perhitungannya ini. Bagaimana peringkat penawarannya ya. Nah, jadi CV Konsultan Indonesia ini penawarannya 174 ya. 1743. Preferensi harganya ya kita sudah lihat ya 16 ini gabungan tadi. HIN-nya ini tadi HIN-nya. Maka dia peringkat ke-1 ya. Jadi Konsultan Indonesia ada peringkat 1. Preferensi harga, catatan preferensi harga untuk barang garing jasa dalam negeri dilakukan pengadaan barang di biaya nilai rupiah. Murni dengan nilai di atas 100 miliar. Preferensi untuk kontraktor nasional ya, sepanjang terdapat kontraktor asing. Jadi preferensi untuk kontraktor nasional ini diberikan ya sepanjang ada pesertanya kontraktor asing gitu. Apabila terdapat 2 penawaran yang lama, maka penawar
TKDN yang terbesar adalah sebagai pemenang. Jadi kita ketahui ya preferensi ini, preferensi untuk kontrak nasional bisa diberikan sepanjang ada peserta tender. Ya. Jadi ketentuan ini supaya ada peserta tender dari asing itu sendiri. Jadi itu ketentuan perhitungannya. Ya demikian saya serahkan kepada. Oke, terima kasih banyak Pak Kurniawan, materi yang luar biasa untuk malam ini. Kepada Bapak dan Ibu, kami membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Bisa raise hand ataupun melewat chat. Silakan Bapak Ibu. Tes. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau diskusi langsung kepada narasumber, dipersilakan. Bisa raise hand ataupun melalui kolom chat. Pak Anur Rahman atau Pak Tony, misi Pak. Selamat malam. Mungkin pas ya. Ya, mungkin kertas Mungkin kerjanya sudah jelas sekali mungkin Pak, karena tidak ada lagi yang ditanya. rumus-rumusnya sudah ada sih di Excel, jadi sisa pindah-pindahkan sih sebenarnya. Iya. Nanti kalau teman-teman mau kerja, ya mau kerja nanti kita sama-sama hari Minggu ya. Kalau mau hari Minggu kita nanti Pak Agus Mulyadi, Ibu Rinira, Pak Anderson, Pak Ali Wardana, Pak Anur Rahman, silakan pasti punya RAB ya. Pasti punya RAB di rumah lah, di laptop. Bisa kerja sendiri-sendiri lah. Nanti kita sama-sama diskusikan di hari Minggu ya. Malam boleh. Hari Minggu malam kita kerja, Bapak Pak Agus, Pak siapa kerja. Nanti hari Minggu malam kita ketemu membahas terhadap hasil hitungan sendiri. Bisa saja dilakukan itu. Begitu ya. Sepakat tidak ini? Pak Ali ya. Pasti Pak Ali punya RAB nih. Pasti punya segudang RAB. Bolehlah Pak Ali. Artinya ya latihan lah. Namanya benar salah itu kan lumrah sih Pak. Nanti hari Minggu kalau mau beritahukan saya di grup, nanti diberikan link Zoom-nya hari Minggu. Malam boleh. Nanti kita hasil kerjanya Pak Ali atau teman-teman kita diskusikan. Karena sheet-nya sudah jelas, sheet-nya. Itu sih. Yang hanya karena konstruksi sih yang agak, sebenarnya konstruksi tidak rumit karena kalau daftar upah dan bahan kan tenaga kerja kan kita sudah tentukan Indonesia kan tenaga kerja ya. Kalau bahannya kan misalnya semen, apa namanya besi misalnya, atau cat, atau pasir, apalagi Pak ya. Jadi catatan sebenarnya kalau bahan alam itu dia pasti 100% bahan alam ya. Beda kalau pabrikan. Aduh, pabrikan kan bisa kita cek saja ya. Besinya atau produk-produknya itu dibuat dalam negeri atau luar negeri sih sumbernya. Itu sih cukup sederhana. Cukup sederhana. Jadi itu catatan. Jadi kalau mau tampilkan kertas kerjanya sendiri masing-masing di rumah pasti. Nanti hari Minggu chat aja di grup bahwa sudah siap lah 1-2 orang sudah siap
Mau konsultan yang lebih ringan atau barang boleh lah. Konsultan, barang, atau jasa lainnya lebih ringan. Ya, mungkin begitu, Pak Dokter. Iya Pak. Eh, Sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Kurniawan. Beliau materi yang luar biasa untuk mengakhiri sesi ini dengan judul BIMTEK Kertas Kerja Excel Tata Cara Review dan Perhitungan P3DN, BMP dan Sanksi Denda dalam Pengadaan Barang Serap Jasa Pemerintah. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang telah memaparkan di 2 hari ini, 2 sesinya. Terima kasih banyak Pak. Kepada peserta juga terima kasih yang telah menyempatkan hadir. Untuk sertifikat, materi, rekaman, dan juga invoice sudah bisa dapat di-download. Mungkin saya bisa tunjukkan sebentar tata caranya. Silakan disimak Bapak Ibu. Untuk tata caranya, sisa buka saja website resmi kami yang sudah dikirimkan di grup sisa buka Konsultan Indonesia. Selanjutnya nanti akan tampil halaman depannya seperti begini. Nanti pilih menu portal webinar. Di dalam portal webinar sini ada beberapa submenu, nanti pilih yang BIMTEK online. Setelah itu nanti di sini sudah begitu banyak kegiatan yang Konsultan Indonesia lakukan, nanti pilih sesuai judul. Di sini kita pilih yang BIMTEK MEI, Kertas Kerja Excel, Tata Cara Review, dan sebagainya. Selanjutnya kasih masuk email yang telah didaftarkan kemarin pada saat pendaftaran. Contoh di sini kita ambil contoh yang salah satu di grup ini. Tinggal klik cari. Selanjutnya nanti akan tampil. Ini untuk sertifikatnya Bu Rini, materinya, link YouTube-nya, begitupun juga invoice-nya. Nanti setelah sudah tampil begini sudah bisa di-download. Ini materinya. Sisa masuk, di sini sudah narasumber sudah mengirimkan semua materinya. Dan ini YouTube-nya, rekaman kemarin, untuk rekaman hari ini nanti akan di-upload sebentar. Dan ini invoice bukti pembayarannya. Ketika butuh yang untuk di kantor masing-masing. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak atas kehadirannya Bapak dan Ibu. Kami juga menawarkan, kami ada web seminar periode yang selalu dilaksanakan setiap bulannya. Nanti akan kami share pamfletnya di grup. Terima kasih. Saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu telah berpartisipasi. Selamat malam Pak.